Oke, hari ini saya Zaidan Zulkifli Setiaji dari tim IT akan melakukan wawancara dengan Kak Nopal dari KVA supaya kita mendapatkan informasi requirement yang dapat kita gunakan untuk development aplikasi yang akan kita buat. Nah, halo Kak, halo. Halo, halo Eh, Mas, halo Mas, halo Mas. Ya, halo Mas. Oke, sebelum kita mulai wawancara kali ini, saya mau menginformasikan dulu nih. Nah, kalau wawancara kita ini akan direkam. Nah, kalau kakak, keberatan nggak kira-kira kalau direkam? Oh, sebelum Mas juga ada kok beberapa orang yang sempat mewawancarai teman-teman saya, teman-teman semua waiters juga. Jadi, itu oke Kak. Udah kan saya dan rekan-rekan lainnya juga mempersilahkan banget, sangat-sangat welcome gitu kalau Kakak ingin merekam atau merecord Zoom meeting ini. Itu oke kok Kak. Oke, kalau gitu ya. Nah, saya sih mau nanya ya, selama ini kalau kakak pas sibuk tuh, biasanya apa sih keluh kesah kakak dan pencatatan pesanan manualnya suka bikin repot gak kira-kira kak? Nah, eh, gini ya Kak ya. Akhir-akhir ini tuh kondisi kafe saya nih ya, sumpah itu repot banget sih Mas, sumpah. Apalagi kalau udah jatuh ke weekend Mas. Duh, kemarin aja nih ya kayak ada tuh rombongan ibu-ibu yang arisan gitu. Pesanan tuh kayak riuh banget gitu loh. Kayak ada yang pesen nasi goreng tapi nggak pakai kecap, ada yang pesen ayam tapi ayamnya tak ada, ada orang yang pengen minum es teh tapi esnya dipisah kayak apa ya, kayak terus udah itu Pak, terus habis itu ya pas mau bayar, mereka malah foto-foto dulu depan pintu, jadi kan aku jadi repot sendiri gitu, soalnya dari customer sendiri mereka punya banyak permintaan tapi saya itu kayak bingung, jadi kayak kerepotan banget gitu deh. Wah, kayaknya itu apa ya, repot banget sih sama menantang juga sih kalau ngurusin pelanggan yang kayak gitu. Apalagi kalau udah rombongan ya banyak banget itu yang harus diurusin. Nah, hmm, Iya, iya, benar benar banget Mas. oke. Kembali ke pesanan ibu-ibunya ya yang banyak modifikasi supaya kakak gak perlu nulis panjang-panjang saat ada pesanan khusus kayak aku tanpa kecap ya kalau kalau aku pedasnya dikurangin aja ya. Nah, itu kakak harapannya proses pencatatannya seperti apa kak? Nah, sebenarnya kalau secara pribadi saya ya Mas ya, itu benar-benar simple banget, kayak simple banget. Saya tuh pengennya gampang aja kayak, saya tuh pengen ada sebuah sistem yang bisa kita tuh milih-milih keterangan kayak yang tadi tuh, pengen yang tanpa kecap, SD pisah, kayak bayaran nanti dan sebagainya. Itu tuh dilakukan secara instan gitu loh, kayak instan. Jadi nggak perlu saya tuh nggak perlu saya ngetik-ketik lagi atau nulis manual lagi kayak. Dan juga selain saya yang diuntungkan, biar dapur juga langsung paham gitu Kak, kayak mereka juga nggak salah baca tulisan. Nah, soalnya mohon maaf banget ini, mohon maaf banget kayak saya tuh kalau lagi nulis ya, tulisan saya kan agak amburadul gitu ya, mohon maaf banget ini mah, mohon maaf banget gitu, jadi biar orang dapur juga nggak kebingungan gitu pas baca tulisan saya gitu Kak. Oke, ini masukannya bagus sih. Jadi butuh pilihan pencatatan yang bagus ya kak kalau aku simpulin. Hmm, oke. Kalau terkait menu, kadang kan ada ya pelanggan yang rewel atau nggak bingung gitu. Itu biasanya ngatasinnya gimana sih? Ah, itu tuh juga sering banget tuh Mas, sumpah Mas. Kayak ada tuh kadang tuh pelanggan tuh suka nanya kayak, mas, 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 ayam bercari-cari sini tuh, ayam bercari tuh bentuknya kayak gimana ya? Terus ada yang lagi, ayam bakar di sini tuh porsinya gede nggak mas? Terus ada lagi tuh kayak ada yang nanya, ayamnya pedes nggak mas? Udah tahu itu ayam sambal gitu ya, dia nanya pedes gitu kan, aneh ya. Nah, terus kan kayak aku tuh harus jelasin panjang lebar kayak tangan begini 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 gini gini semuanya gitu kan. Nah, di sisi lain gitu, di sisi lain ya mas ya, di meja lain itu mas, itu tuh ada bapak tuh manggil kayak mas mas mas,
Mas saya mau pesan, ada ibu-ibu juga yang kayak ngomel, Mas, Mas mau bayar. Saya kena, ujung-ujungnya saya kena omel gitu kan Mas ya. Gara-gara apa? Gara-gara saya jelasin menu, gara-gara saya kelamaan gitu jelasin menu ke si satu orang ini yang nanya apakah ayam bakar sambal tuh pedes atau enggak gitu. Gitu Mas. Hmm. Wah, kebayang sih repotnya. Kalau Iya, harus iya. jelasin satu-satu ya, kalau pagi ke pelanggan gitu Mm-mm. ya. Mm-mm, Hmm. mm-mm, mm-mm. Berarti sih ke depannya butuh sesuatu supaya pelanggan bisa langsung ngebayang gitu ya makanannya sendiri itu tanpa harus banyak bertanya-tanya ya. Nah, Bener selain banget Mas. hmm, nah, oke, selain soal mencatat menu, bagaimana sih Kak pengalaman Kakak saat proses mengambil makanan dari dapur ke meja pelanggan? Itu gimana? Nah, itu tuh juga jadi masalah, Mas. Nah, kenapa? Nah, aku tuh gini ya ceritanya, Mas ya. Apalagi akhir-akhir ini tuh ya, kayak aku tuh sering banget nih buang-buang waktu jalan ke dapur. Pas lihat mau ngecek itu mau ngecek tuh kan, Mas ya. Makanan yang dijadi nggak ya? Cek dulu dapur kan. Untuk dapur ngecek. Wah, belum jadi makanannya. Terus balik lagi, terus saya balik lagi ke meja pelanggan gitu. Terus ternyata pelanggannya belum datang gitu. Terus ya itu tuh jadi bikin saya bingung sendiri gitu. Soalnya misal nih kayak giliran pas saya nungguin di dapur ya Mas ya, tiba-tiba ada tuh pelanggan datang kayak malah malah teriak-teriak dia kayak Mas, Mas, bill, mau bayar. Nah, ujung-ujungnya pakai lah saya dari awalnya di dapur kan mas, jadi harus lari-lari nih, harus lari-larian tuh mas kayak lari. Oh ya terus minta maaf pak gitu. Oh ini bilnya ini bil banyak pak ya. Nah, terus misalnya kayak dapur nih, terus orang dapur bilang, woi 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 Nopal ini makanan udah matang gitu. Saya lari lagi gitu mas ke dapur gitu. Capek mas, sumpah mas, capek banget kayak lari bolak balik dapur meja, capek banget mas. Terus mas tahu ya mas ya, saya ini ada cerita nih mas kayak nah tuh pas saya waktu kayak pas saya lari-larian ke dapur meja pelanggan dapur lagi meja pelanggan lagi saya nggak sadar gitu ternyata di lantainya itu ada minuman tumpah ada es teh lagi tumpah itu mungkin gara-gara pelanggannya teledor dan sebagainya ya nah karena saya fokusnya ke meja pelanggan dapur saya fokusnya lari-larian gitu ya mas ya nah pernah tuh saya malah kepleset mas gara-gara nggak fokus sumpah saking buru-burunya serius mas. Apa? Segala ya. Sangat nguras tenaga sih itu pasti Iya, capek sih. Apalagi udah jatuh sampai iya, kepleset kayak gitu. iya, sumpah. Heeh. Hmm, oke. Supaya kakak gak perlu lari-larian lagi ya, ngecek dapur. Hmm, informasi seperti apa sih kak yang sebenarnya paling kakak butuhkan gitu, biar kakak bisa standby di daerah area tamu. Nah, sebenarnya ya kayak biar saya mas ya, biar saya nggak kepleset lagi nih izin gitu, biar nggak kepleset lagi, biar saya nggak perlu bolak-balik lagi. Saya tuh mohon gitu izin, pengen dikasih tahu aja nih kayak kayak misalnya nih kalau makanannya itu udah siap hidangkan, ada gitu sebuah konfirmasi atau notif gitu, makanannya udah kelar gitu. Nah, supaya apa? Supaya saya tuh juga bisa standby gitu. Misalnya di meja saya bisa standby di meja pelanggan, nyambut dengan senyum, nyambut dengan sapaan gitu. Nah, nanti kalau misalnya makanannya udah mateng, ya udah, saya tinggal jalan aja gitu ambil ke dapur, nggak usah bolak balik sampai saya kepleset, nggak perlu gitu, Mas. Pengennya sih gitu, Ah, oke, Mas. oke. Oke, saya ini kalau gitu saya catat ya. Itu tuh oke sih. Hmm. Siap, Mas. Aman, Mas. Berarti hal yang paling penting adalah ya kakak bisa langsung tahu ya kalau pesanan meja tuh udah selesai dimasak atau belum, tanpa harus bolak-balik ngecek secara fisik ya. Hmm, Nah, iya bener bener banget itu Mas. Itu bener banget. Saya setuju banget. Sumpah ya Mas ya. Kalau kalau misalnya Masnya ya dari tim IT Masnya ya bisa bikin sistem yang ngebantu saya gitu sebagai waiters ya kan biasanya kan kalau orang IT ya Mas ya kan ini setahu saya gitu ya. Biasanya fokusnya tuh ke pengembangan bisnis kafe ini, gimana cara meningkatkan omsetnya, finansialnya, ngatur finansial dan sebagainya. Mungkin itu kan setahu saya Mas ya. Tapi kalau misalnya Masnya eh, ngepikirin dari sisi waitersnya, wah itu saya respect banget sih Mas. Saya oke. respect banget. Itu bakal ngebantu saya dan
teman-teman saya juga nih waiters yang lain biar nggak capek dan pelan dan sisi positifnya juga nggak cuma ke waiters mas. Soalnya dengan misalnya kalau sistem itu jadi mas ya, waiter nggak cuma waiters tuh yang diuntungkan. Kalau menurut saya juga, dari sisi customer pun juga ada poin plusnya juga. Dia jadi pelanggannya nggak perlu nunggu lama, saya juga enak gitu ya. Pelanggannya juga kalau mau pesen saya juga udah standby dan ujung-ujungnya apa? Ya kafe ini juga profit mas gitu. Ya saya pun juga digaji. Ya gitu lah mas ya. Kurang lebih. Ah, oke, ini baik. Maksudnya ini berharga sih buat tim kami. Apalagi buat bikin sistem yang akan kita buat nanti. Oke. Hmm, Iya mas. Mungkin untuk wawancaranya bakal sampai segini saja. Saya saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Nopal Iya, telah sama-sama. meluangkan waktu Kak Nopal ini untuk wawancara hari ini. Sama-sama banget mas. Saya juga terima kasih banyak atas masnya udah jauh-jauh ke sini buat wawancara saya doang gitu ya. Notabene kan saya juga cuma waiters ya mas ya. Ya saya juga sangat saya juga secara pribadi terima kasih banyak buat mas dan tim masnya yang udah bela-belain ke sini juga mas buat wawancara gitu. Begitu dengan ini saya akan menutup wawancara hari ini. Teman-teman, terima kasih yang sudah menonton wawancara ini sampai habis dan juga ya tidak terlewat ya. Terima kasih kepada Kak Nopal secara spesifik karena telah meluangkan waktu juga kayak tadi. Oke. Sama-sama mas. Iya mas. Dan begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.